Hari ini saudaraku, saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, The World of the Holy Spirit. Dunia Roh Kudus. Minggu lalu kita belajar ya saudaraku mengenal siapa Roh Kudus. Masih ingat ya, bibit, bebet, bobot. Kita belajar untuk menyadari bahwa Roh Kudus itu bukan benda. Saya tahu ketika saya ngomong sama saudara Roh Kudus bukan benda, semua orang akan dengan cepat ngomong sama saya, kayaknya kita tahu deh pastor, Roh Kudus itu bukan benda. Tapi kadang tanpa kita sadari ya saudaraku, kita tuh memperlakukan Roh Kudus seolah-olah Roh Kudus itu nun jauh di sana. Kalau dia bukan benda, Bapak Ibu, kalau dia adalah sosok pribadi, tahukah saudara dia itu bisa diajak ngobrol loh. Dia bisa komunikasi. Bahkan Alkitab itu mengatakan dia bisa didukakan. Artinya dia itu punya perasaan. Dia bisa ikut merasakan. Berapa banyak tanpa kita sadari, satu hal yang sering kita lakukan, yang paling menyedihkan buat satu pribadi saudaraku, adalah dicuekin. Suami istri kalau sudah bertengkar paling gak enak tinggal satu rumah, tinggal satu kamar, papasan aja melengos loh. Halo, boleh gak senggol kiri kanan? Jangan dicuekin. Ajak ngobrol, libatkan dia dalam kehidupan kita. Dan hari ini saudara, saya akan mengajak saudara bukan hanya saudara mulai kenal, sama seperti waktu kita proses saya ajak Bapak Ibu mengingat ya proses waktu pacaran dulu gitu kan. Dimulai dari mata ketemu mata. Dari situ cari tahu kan kita saudara ini siapa sih. Seperti Roh Kudus kan kita cari tahu dia siapa. Ini siapa gitu. Tapi setelah itu nggak berhenti sampai cari tahu kan. Kita kepengen mulai kenal. Hari ini saya mengajak, jangan cuma tahu pribadi Roh Kudus. Yuk PDKT dengan Roh Kudus. Bawa dia dekat. Karena saudaraku di dalam sebuah hubungan itu butuh yang namanya kita saling mengenal kan. Butuh kita ngerti cocok atau enggak gitu kan. Pelan-pelan kita tahu, kalau kita mengenal seseorang yang paling utama dimulai dari sederhana. Yang disukai apa, yang dibenci apa. Kita harus belajar ngerti Roh Kudus ini sukanya apa. Apa yang dia ngerti, apa yang dia pengen, apa yang dia sukai. Dan belajar saudaraku, mengikuti apa sih yang disukai Roh Kudus. Karena kadangkala kalau kita nggak hati-hati, maksudnya kita baik. Tapi belum tentu loh itu yang disukai Roh Kudus. Sama-sama suami istri, apa yang kau suka belum tentu disukai pasanganmu. Bisa jadi saudara sukanya telur goreng, bisa jadi pasangan saudara sukanya kuah sop. Betul? What you like, apa yang saudara suka, belum tentu disukai pasangan kita. Ngerti yuk, seperti apa sih yang disukai Roh Kudus? Batasannya sampai sejauh apa gitu. Saya ajak ya saudara, kita baca terlebih dulu dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Satu kisah di mana satu kali Petrus ini orang dekatnya Tuhan Yesus tapi ditegur dengan sangat keras. Saya tertarik dengan alasan kenapa Yesus menegur Petrus, saudaraku. Kita lihat ya, ayat 21 saya bacakan. Boleh bantu saya baca ayat 22 Bapak Ibu? Boleh ya, nanti ayat 23 kita baca sama-sama. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 yuk dengan suara keras 23. Tetapi Petrus menarik Yesus samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Menurut saudara kira-kira lu, Petrus ngomong gitu karena sayang atau karena apa saudara? Karena dia sayang. Dia nggak mau hal yang buruk menimpa Yesus. Dan sejauh yang ada di pikiran Petrus, intinya adalah jangan sampai Yesus celaka. Tapi coba lihat ya, ayat 23, yuk saya bacakan di awal terlebih dulu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa saudara, dengan suara keras, "Enyalah iblis." Kira-kira kalau saudara jadi Petrus bingung enggak? Niatnya baik loh. Kalau kita ngomong sesuatu aja kadang kalau niatnya baik, jangan ngomong gitu. Pernah enggak saudara? Kan niatnya baik. Tapi malah dimarahin sama Tuhan Yesus, kok malah disuruh enyahlah engkau iblis. Nah inilah yang menarik buat saya saudaraku. Alasan dibalik Yesus mengatakan itu. Sama-sama yuk kita baca. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kenapa? Kenapa kok perkataan Petrus dianggap batu sandungan buat Yesus? Dengan suara keras 23, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini sesuatu yang menarik saudaraku. Dalam kehidupan, dalam sebuah hubungan, saya ajak saudara melihat dan memahami terlebih dulu. Dalam hubungan kita itu punya kayak batasan. Kita itu punya kayak apa ya saudaraku, hal-hal yang bikin tombolnya kepencet gitu. Suami istri masing-masing itu beda. Tapi ada hal-hal yang bisa menekan tombol dari pasangan kita. Saya tuh belajar saudaraku, saya dengan Pastor Jo kami itu bumi langit. Saya sama Pak Jo itu beda sekali. Apa yang saya suka belum tentu Pak Jo suka. Apa yang Pak Jo suka belum tentu saya suka. Dan sementara kita saling mengenal, saya itu belajar Pak Jo itu benar-benar orangnya tuh on time saudara. Pak Jo itu paling gak suka kalau terlambat. Saya dari kecil langganan guru BP saudaraku. Rumah saya sama waktu saya SMA ya saudara, rumah saya sama tempat saya sekolah itu cuman selisih paling cuman 5 menit lah saudara. Saya tinggal di Loji Wetan, saya sekolahnya di Semaga. Saudara tahu dong kota Solo ya saudara, itu berapa jauh sih? Dekat Pol saudaraku. Tapi entah bagaimana saudara, guru BP itu sama saya sudah hopping. Tiap pagi kalau lihat saya lewat, pasti saudaraku, kalau enggak, teng, saya jalan, ting, 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 ting. Nanti guru BP-nya lihat wajah saya, dia gini, kamu lagi. Nah, Pak Jo orang yang enggak suka terlambat. Karena saya punya satu kebiasaan yang kurang baik ini, saudaraku, saya menganggap sudah biasa ataupun wajar, enggak apa-apa kok, tepat kok, cuman sedikit kok terlambatnya. Bagi Pak Jo yang namanya on time, itu datang sekitar 15-30 menit lebih awal itu on time saudara. Saudara harus mengerti ya, bagi saya yang namanya on time, datang ya 5-10 menit terlambat sedikit itu enggak apa-apa. Saudara bisa melihat yang saya katakan? Jadi setiap kali, kadangkala ya saudaraku, kadangkala kami nonton bioskop bareng. Saudara kalau nonton bioskop itu kan ada apa namanya iklan. Film itu baru main kira-kira 10 menitan lah. Setelah itu gitu kan saudara, ada iklan, ada ini, ada apa. Kita janjian, saya ada acara, Pak Jo ada acara. Nanti ketemu ya, sudah diwanti-wanti. Jangan terlambat. Dasar namanya perempuan saudara, kan begini dulu kan saudaraku, begini dulu kan. Ditunggu-tunggu Pak Jo nggak selesai-selesai, Pak Jo tuh saking jengkel karena
tempat kami dekat ya saudaraku, tinggal turun, saya tinggal di apartemen, tinggal turun bawah mall. Jadi turun aja, pokoknya ya sudahlah, Pak Jo ada keperluan, nanti ketemu di bioskop ya. Jangan terlambat. Saya itu seperti biasa saudaraku, saya tuh ngerasa sudah saya, iniin jam saya tuh sudah saya pas-pasin saudaraku. Tapi entah gimana tuh sampai sana tuh ya jamnya memang begitu gitu saudaraku. Sepanjang nonton wajahnya Pak Jo tuh gini. Dikit-dikit saya disenggol, dikit-dikit saya disengol saudaraku. Saudara bisa ngerti kenapa? Karena itu tombolnya Pak Jo. Saya di rumah, Pak Jo itu orangnya kan rapi ya saudara. Pak Jo itu orangnya rapi, saudara bisa bedakan kami satu meja. Meja kerjanya satu dibagi dua. Nanti saudara kalau lihat yang kiri sama kanan, saudara tahu mejanya siapa gitu saudara. Pak Jo itu orangnya rapi, semuanya itu ditata tepat dan dia itu kalau naruh barang itu di situ. Dia paling nggak suka barang yang sudah ditaruh di situ pindah. Nanti pada saat saya nggak tahu nih, ada pasangan suami istri yang gitu nggak ya? Nah, kan ketahuan toh saudara. Jadi barangnya ya di situ tuh ya jangan ditaruh di mana-mana. Kalau mau pinjem balik lagi di situ, saudara. Saya santai-santai saja. Nah, saya karena sudah ngerti kebiasaan dari suami saya, ya saya belajar saudara mengikuti. Tapi kan saya punya ekor 3, saudaraku. Ekor saya 3 ini lihat maminya. Akhirnya sekarang Pak Jo sudah jengkel. Jengkel karena saya ngambil barang. Nanti bahkan Pak Jo tuh bisa tahu loh kalau gesernya berubah tuh dia tahu saudaraku. Nah anak saya dengan santainya saudaraku. Yang satu ngambil staples. Yang satu ngambil charger handphone. Yang satu ngambil earphone. Tiga-tiganya nggak balik. Itu Pak Jo bisa stres loh saudaraku hari itu. Apa poin saya menceritakan semuanya ini kepada saudara? Sadarilah Roh Kudus, cara pikirnya dan cara pikirmu berbeda. Jalanku bukan jalanmu, kata firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya, pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh langit loh dari bumi, pikiranku dari pikiranmu. Itu sebabnya seringkali Roh Kudus mau bawanya kita kemana? Enggak connect. Petrus maksudnya baik. Tuhan Yesus jauh. Jangan sampai terjadi ngawur. Kan itu kalau bahasa sekarang kan kita ngomongnya gitu ya. Tapi Yesus ngomong sama Petrus, "Enyah engkau iblis." Karena Petrus sudah menyenggol saudaraku. Titik paling prinsipal dalam kehidupan Yesus. Saudara harus tahu loh, Yesus itu tidak datang hanya untuk menghidupi hidup yang baik loh. Dia datang, dia sadar dia harus mati di atas kayu salib. Supaya saudara di tempat ini. Karena dia mati di atas kayu salib, engkau hidup, beroleh hidup dan tidak binasa. Itu batasannya Tuhan Yesus. Pada saat Petrus nyenggol itu, Yesus langsung Saudara harus ngerti, ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, belajar yuk Bapak Ibu, pahami yuk tombolnya Roh Kudus di mana. Kadangkala, seringkali ya, di dalam perjalanan, semakin engkau kenal dengan Roh Kudus, saudaraku. Batasannya itu bukan dosa, enggak dosa loh. Kadang enggak dosa. Tapi kita ngomong sesuatu, saudara tuh kalau sudah semakin deket ya, itu cuman kayak saudara tuh bisa ngerasain matanya melirik gini loh. Pernah ngerasa itu enggak saudara? Kita kebanyakan ngomong, bukan dosa. Tapi di hati itu kita ngerti, diem. Tapi kita tabrak, diem. Itu nanti saudara bisa ngerasa loh, Roh Kudus didukakan. Saudara mengerti yang saya maksudkan?
belajar untuk mengenali signal-signal dari Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Karena dia roh. Sejak dari Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa mengirimkan Roh Kudusnya. Kenapa? Dia ngerti manusia terbatas, manusia tidak akan mampu. Manusia dengan semua yang ada dan godaan yang ada bisa gagal di tengah jalan. Dikirimkan Roh Penolong yang mendampingi engkau 24 jam dalam sehari. Di saat bahkan engkau nggak ngerti rencana Tuhan. Kadang kalau kita nggak punya hubungan dekat sama Tuhan, kita diizinkan ngalami masalah, kita diizinkan ngalami pergumulan, kecewa loh sama Tuhan. Betul? Mundur dari Tuhan. Kok Tuhan izinkan? Saya sudah pelayanan, saya lakukan. Semua yang Tuhan suruh saya lakukan, kenapa Tuhan tega? Kenapa diizinkan? Padahal Tuhan izinkan itu terjadi supaya staminamu terbentuk. Engkau nggak jadi orang gampangan. Supaya saat engkau diangkat, perjuangannya berat, engkau kuat. Kalau saudara memperhatikan K-pop ya saudaraku. Berapa banyak di sini yang suka K-pop? Tadi pagi nggak ada yang suka K-pop saudaraku. Begitu saya tanya, saya balik pertanyaannya. Berapa banyak enggak pernah nonton drakor? Langsung ibu-ibu gini, hihihi katanya. Saudara ngelihat drakor, saudara ngelihat betapa semuanya di sana sudah disetting body goal. Loh saudara, emangnya body goal bisa didapat ya kalau makan junk food terus? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tidak semua hal yang tidak enak itu tidak baik. Untuk mencapai itu semua mereka dilatih habis-habisan. Tiap hari training dari pagi sampai malam. Itu bisa teriak loh saudara. Kok tega? Tapi coba saudara perhatikan. Pada saat mereka di launching. Begitu mereka di launching, jadwal mereka itu padat loh saudara. Gitu. Manusia seperti kita biasa yang gak pernah melalui masa training itu gak akan kuat. Tapi pertanyaan saya, kenapa mereka kuat? Nah, karena ada masa-masa ketika semua orang tidak mau melalui itu. Dari hari ke hari mereka berlatih. Tepat pada saat mereka di launching, yang lain gak kuat, mereka bertahan kuat, mereka diangkat, terus naik, saudara. Saya percaya di tempat ini, Roh Kudus diutus kepada saudara, karena Roh Kudus akan mendampingi saudara sampai hari di mana nanti kita berjumpa mata dengan mata, saudara, muka dengan muka. Dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang mengajarkan kepada saudara jalan-jalannya. Dia yang mengerti hatinya Bapak. Siapa yang paling mengerti Tuhan selain dari rohnya Tuhan sendiri? Saya berdoa ya saudaraku. Yuk PDKT dengan Roh Kudus yuk. Kenali dia. Apa sih yang menyukakan hatinya? Apa sih yang disukai Roh Kudus? Nah, by the way kita berbicara tentang apa yang disukai Roh Kudus. Oke, saudara. Pastor, apa sih yang disukai Roh Kudus? Sederhana, saudara. Pertanyaan yang simple, yang ketika saya renungkan benar juga ya gitu. Kenapa sih Roh Kudus itu namanya Roh Kudus? Pernah ngerenungin enggak, saudara? Roh Kudus itu maha kuasa enggak? Maha kuasa dong, Bapak Ibu. Kok enggak disebut roh kuasa? Kenapa? Bukankah dia penolong bagi kita? Kok enggak disebut roh penolong? Saudara akan setiap saat mendengar sebutannya adalah Holy Spirit. Roh Kudus. Jadi dari situ sebenarnya saudara sudah ngerti apa kesukaan
Roh yang satu ini. Kekudusan. Itu sebabnya namanya Roh Kudus. Lah kenapa, Pastor? Karena yang pertama, saya bagikan 3 hal, saudara. Kekudusan itu membawa saudara mencapai potensi maksimalmu. Saya ulang ya, saudara. Kekudusan itu membawa kita, Pak, mencapai potensi maksimal. Kok bisa, Pastor? Oke, saya jelaskan ya. Banyak orang salah tangkap dengan arti kados, kudus. Kados itu apa sih? Kudus itu sesungguhnya gini loh, saudara. Dipisahkan untuk maksud yang mulia. Saya ulang ya. Dipisahkan untuk maksud yang mulia. Manusia terdiri dari apa, Bapak Ibu? Roh, jiwa, tubuh ya. Boleh nggak saya bedah, saya breakdown satu-satu. Tubuh dulu ya. Untuk tubuh kita mencapai kesehatan yang maksimal. Oke ya, saya tanya dulu nih. Berapa banyak Bapak Ibu di Kota Solo yang mau sehat? Jangan turunkan dulu tangannya. Yakin? Yakin? Oke, turunkan tangannya. Lah tapi untuk sehat B2, yang lemak-lemak, yang manis-manis, gorengan-gorengan. Loh, saudara bisa mengerti yang saya katakan? Banyak orang pengen sehat, tapi gak suka bayar harga untuk sehat. Kekudusan itu memisahkan diri dari yang kotor-kotor tadi. Kan, saudara? Sehingga yang masuk di tubuh saudara bersih. Akhirnya tubuhmu mencapai potensi kesehatan maksimal. Kesehatan itu, kekudusan itu sesederhana itu. Saudara. Dipisahkan dari yang kotor-kotor, sehingga yang bersih yang tertinggal. Tapi yang bersih itulah yang membuat justru sehat. Jujur ya saudaraku, kalau saudara mau hidup sehat, pergi ke restoran, pergi makan di luar. Saudara nggak makan di rumah aja ya, saudara pergi ke mall gitu aja lah. Coba, tunjukkan kepada saya mana makanan yang sehat. Loh, jujur. Loh, sejujurnya kalau saudara pergi ke mall, mau beli makanan sehat itu susah. Nah, tapi saudara, ketika engkau belajar memisahkan diri dari semuanya itu, di situ tubuhmu jadi seger, tubuhmu jadi sehat, tubuhmu jadi kuat. Kita bicara masih tubuh ya. Mau sehat, selain dari makanan apa? Olahraga toh? Emangnya olahraga tuh enak, Bu? Oh, enak banget katanya, saudara. Nah, ini bagi yang enak banget, ini pasti udah sering olahraga, saudara. Bagi yang gak pernah olahraga, saya tanya, pertama kali mau olahraga lagi, itu sebuah dan sakit. Loh benar, saudaraku. Bener, sebadan tuh sakit kok. Pulang kayak apa? Digebuki maling, saudaraku. Capek. Tapi itulah yang membuat tubuh kita jadi sehat. Saudara, saya tanya ya, apa yang membuat rohmu sehat? Doa itu kan bikin jadi. Ini kan saudaraku, roh kita berkembang toh. Baca firman itu kan bikin jadi roh kita berkembang toh. Saya tanya, kalau udah lama gak doa, disuruh doa, rasanya apa? Kayak digebuki maling, saudara. Itu tuh mau doa tuh ya, rasanya tuh kayak, pernah gak ngerasain kayak gitu, saudara? Nah, sama. Itu sebenarnya kekudusan. Memisahkan diri dari yang tidak baik untuk tujuan yang mulia.
Saya berdoa ya sejak dari hari ini. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Untuk saudara bisa melihat. Ketika dia memisahkan engkau dari pergaulan yang tidak benar. Bukan dia nggak sayang engkau. Ketika dia mengizinkan engkau ditarik. Aduh Tuhan kok nggak enak ya. Itu serui teman-teman tuh kalau gojekan, kalau bercandaan hahaha. Tapi bercandaannya rusak. Tanpa hati, kalau nggak hati-hati rusuh tuh semua perkataan-perkataan yang nggak benar. Dipisahkan, kita nangis. Tapi dia memisahkan engkau untuk tujuan yang mulia. Yang kedua saudaraku, sesungguhnya kekudusan itu mendatangkan ketentraman di dalam jiwamu. Hati itu jadi tenang. Apa ada orang yang bohong? Yang hatinya tenang, saudara. Nah, ada orang nyuri, terus hatinya happy, aku tenang, aku damai, gitu saudaraku. No. Tanpa saudara sadari ya, sebenarnya ya kita semua nih di dalam tubuh itu sudah dikasih alarm loh Bapak Ibu. Kalau kita melakukan dosa itu ya, di sini tuh enggak tenang tuh. Betul ya? Nah, enggak usah jauh-jauh ya saudaraku. Adakah yang hatinya sedang marah, sedang jengkel, bisa damai? Coba. Ada enggak orang yang sedang marah, jengkel, saudara bisa bilang, wah aku tambah kreatif. Wah aku tambah meletek, aku tambah berkembang. Ada enggak saudara? No, orang kalau marah yang ada isinya di hati ini rasanya serba gak enak, gak nyaman saudara. Hari ini, bolehkah saudaraku? Saudara mulai bisa melihat ya. Kenapa namanya Roh Kudus? Karena ternyata kekudusan membawa engkau masuk pada potensi maksimalmu. Bukan hanya tubuhmu. Kekudusan, kalau engkau jaga. Ini simpel ya saudara, saya tanya lagi nih. Ada orang di sini ya saudara, yang ketika ketakutan, engkau bisa fokus lebih bagus. Ada? Saudara bisa melihat? Boleh enggak satu demi satu itu dibuang semua? Ketika itu dibuang, hatimu tenang. Ada damai. Kerja fokus. Satu demi satu kreativitas itu muncul. Itu yang Roh Kudus mau kerjakan atas hidupmu. Dia mau engkau boleh berkembang. Dia enggak mau engkau dihalangi justru oleh perasaan pikiran yang tidak baik saudaraku. Yang malah justru mendatangkan jadi penghalang dalam hidupmu. Dan yang ketiga saudara, kenapa kekudusan begitu penting buat Roh Kudus? Yang ketiga ya saudaraku, ternyata kekudusan dengan kemuliaan itu satu jalur. Berbanding lurus. Kita buka ayatnya ya. Yuk kita lihat ya. Kita lihat. Apakah semua bisa dipakai untuk tujuan yang mulia? Berapa banyak di sini yang mau dipakai Tuhan untuk tujuan yang besar, yang mulia? Semuanya lambaikan tangan, tepuk tangan yang paling meriah. Tapi ternyata mau dipakai besar, mau dipakai tujuan yang mulia. Lihat 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Berarti saya tanya, ada perabot yang untuk maksud yang kurang mulia enggak saudara? Nah, saudara tadi maunya yang mulia atau yang kurang mulia? Ada ininya saudaraku. Ia dikuduskan. Dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pastor kok kita jadi orang Kristen tuh kok enggak enak. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Dia sedang mempersiapkan saudara untuk maksud yang mulia.
Yang lain omongannya boleh kebun binatang. Zaman sekarang itu saudara kalau lihat ya di sosial media ya saudara, lihat di YouTube ya. Itu semuanya, aduh kata-kata, saya itu kasihan loh saudaraku. Banyak di sini yang pecinta binatang? Berapa banyak di sini yang seperti saya pelihara anjing? Itu kok disebut terus gitu ya saudara. Tapi sudah jadi biasa kan? Kenapa kok dibedakan? Karena dia mau memakai engkau maksudnya untuk yang mulia. Coba perhatikan ya saudaraku, semua logam itu punya kegunaan. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, kenapa emas jadi mahal? Kenapa? Kok emas mahal, Bu? Ini di sini yang nyimpen emas happy nih saudara, harganya naik terus ini. Kenapa? Kenapa dia mahal, saudara? Perhatikan ya Bapak Ibu. Prosesnya enggak gampang. Emas beda dari perak, emas beda dari besi, emas beda dari kuningan. Dia dinilai paling mahal karena prosesnya. Untuk sampai menjadi emas murni, dia melalui pembakaran yang begitu besar, api yang begitu besar. Untuk melalui itu semua saudaraku sakit, dipukul, dihancurkan saudaraku, dilelehkan, dileburkan, sampai akhirnya muncul menjadi emas murni. Doa saya ya, ada orang-orang di tempat ini ya, diproses enggak mundur loh. Disalah mengerti enggak mundur, difitnah enggak mundur, dijelek-jelekkan sekalipun engkau tidak melakukan enggak mundur. Dikata-katai yang tidak seharusnya enggak mundur. Diizinkan, tidak dilihat, tidak ada yang menghargai, enggak mundur. Justru yang seperti ini akan muncul sebagai logam mulia berharga. Saya menyadari ya saudaraku, saya menyadari mungkin kalau saudara melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan saya sekarang, yang banyak tidak dimengerti orang saudaraku. Saya diizinkan melalui peleburan. Belajar di dalam masa-masa proses, saya masih ingat pada saat itu Pak Obaja, Pastor Obaja itu mengutus saya dengan Pak Jo untuk merintis di Jogja. Jujur ya saudara, kalau saya ditanya 2 kota yang paling saya enggak suka, itu Jogja dan Jakarta. Tapi bukankah Tuhan itu ajaib? Tuhan tuh paling tahu toh titiknya tuh. Nah malah dikasihnya tuh itu saudaraku. Saya tuh enggak terlalu suka Jogja saudaraku. Buat saya Jogja itu panas. Tapi kami berdua dikirim ke Jogja. Pada saat kami dikirim ke Jogja ya saudara, usia saya tuh masih sangat muda loh saudara. Saya tuh baru 20 sekian. Pak Jo masih sangat muda. Kami menggembalakan jemaat yang usianya sudah ada yang bahkan 50 tahun, 60 tahun. Itu kalau ada salah satu jemaat ya saudara, niatannya baik. Mau promosi gitu ya, mau promosiin Pak Jo gitu. Promosiin sama temannya. Datang ke gerejaku. Pendetanya diurapi. Masih sekia. Tapi diurapi kok katanya. Itu kalau promosi gitu loh saudara. Karena kami masih sangat hijau, kami masih sangat muda sekali. Saya tuh kalau khotbah gini ya saudara, saya turun ya. Jemaat nyalami, saya disalami ya saudaraku. Disalaminya enggak seperti sekarang ini, terima kasih pastor, saya diberkati. Disalaminya ngomong gini, besok minggu ya, memangnya enggak bisa khotbah lebih baik lagi. Loh benar loh saudara. Kami itu terima surat kaleng ya saudara, isinya tuh sumpah serapah kata-kata binatang semua enggak jelas. Melalui semuanya itu kami ditusuk dari belakang, dikhianati berkali-kali. Secara manusia ya saudaraku, kalau jujur, mau teriak. Di momen itu saya tidak punya siapapun selain satu pribadi, namanya adalah Roh Kudus. Disitulah saya ditempa, disitulah saya diajar, disitulah saya bergantung sama Tuhan.
Disitulah saya belajar tidak menyerah. Disitulah saya belajar merendahkan diri. Disitulah saya belajar berurusan dengan sangat banyak orang yang tidak mudah. Tapi ternyata yang saya tidak pahami, masa proses itulah yang menjadikan saya sebagaimana saya ada hari ini. Pada saat itu di tengah saudara, Jogja sedang maju-majunya. Tuhan pakai Pastor Obaja, sampaikan kepada kami berangkat ke Jakarta. Itu nangis darah, saudaraku. Saya ingat saya bersyukur Pak Obaja itu orangnya sabar sekali. Saya ngomong sama Pak Jo, kasih aku waktu. Kalau nanti aku nggak dengar dari Tuhan sendiri. Saya tuh orangnya gitu, saudara. Kalau saya sudah dengar dari Tuhan, saya konsekuen. Tapi kalau saya cuma disuruh, saya akan taat. Tapi kalau saya nggak dengar dari Tuhan, nanti kalau ada apa-apa saya bilang Pak Jo, kamu loh yang tak salahin. Saya gitu. Wah itu bukan hal yang gampang. Jogja itu sedang maju-majunya saudara. Jakarta pada saat itu ya dikumpul-kumpulin orangnya tuh tinggal 5 biji saudaraku. Saya tuh masih ingat sekali itu. Gereja sudah tutup ya saudaraku, hitungannya sudah tutup saudara. Waktu kami datang dikumpulin tuh pertama awal mulanya ya. Kami belum pindah ke Jakarta, itu baru awal mula pertama dikumpulin. Itu hanya 5 orang yang tersisa, saudara. Di tengah Jogja sudah berkembang jadi ribuan, maju dengan begitu pesat. Itu belajar mentaati suara Roh Kudus. Tidak semenyenangkan yang saudara pikirkan. Kadang bayarannya ini nangis, dan gak ada yang lihat. Tapi tangisanmu ketika kau berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang kau tidak pahami dan engkau tidak mengerti. Mana orang bisa tahu Jakarta akan jadi begini, saudaraku, enggak ada. Secara manusia kita ngelihatnya hopeless. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang engkau belum mengerti. Itu sebabnya diizinkan engkau ditarik. Itu sebabnya engkau harus bergaul dengan dia untuk tahu isi hatinya. Belajar percaya sehingga ketika dia tarik engkau. Bahkan dari kenyamananmu engkau ikuti. Tapi ketika kau belajar taat, engkau boleh menangis. Ujungnya kemuliaan. Kau gak akan belajar mengikuti kalau kau gak kenal Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan hanya perlakukan Roh Kudus seperti benda. Dia adalah sosok pribadi yang hidup. Dia berbicara di saat dimana saya sudah gak kuat. Dia ngomong, Nita bisa. Nita jangan menyerah. Di saat kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, orang kiri, orang kanan masih mengkritik, orang kiri, orang kanan masih berkata yang menjatuhkan, Nita bisa. Nita kamu kuat. Itu semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ajak dia bicara saudaraku. Ketika kita mengikuti dia tanpa kita sadari ya, semua yang terjadi di Jakarta saya sadar sesadar-sadarnya. Bukan kuat, bukan gagah, bukan karena kehebatan manusia. Saya sadar sesadar-sadarnya saudaraku. Itu adalah karya agung Roh Kudus. Yang sudah mati dibangkitkan kembali. Yang tadinya tulang-tulang kering disatukan kembali. Dibangkitkan sekarang menjadi tentara yang besar. Saya berdoa itu yang jadi atas hidupmu. Tahukah saudara apa yang paling Roh Kudus benci? Dia paling benci ya saudaraku. Kalau rencananya disabotase. Segala sesuatu yang menjauhkan saudara dari rencana besarnya Tuhan. Itu paling membuat Roh Kudus benci. Itu sebabnya. Again and again. Dia tarik engkau gak boleh ini, gak boleh itu. Dipisahkan, engkau ngerasa kok ndak enak ya. Semua yang lain boleh, kenapa aku ndak boleh. Tapi dia punya maksud yang kau belum sadari. Kembangkan kepercayaan itu, kembangkan ketika kau mengenal hatinya. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Ikuti jalannya. Gak enak betul. Protes, rasanya enggak, Tapi kau harus tahu ujungnya
endingnya Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi engkau orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi. Oh, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Apa yang paling dibenci Roh Kudus? Yuk kita lihat yuk. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya bacakan saja ya saudaraku, karena poin saya nanti ke arah yang lain. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi hatinya. Boleh nggak bantu saya baca ayat 17? Boleh ya? Yuk 1, 2, 3. Mata sombong. Coba satu-satu ya saudara. Mata sombong. Saudara tahu kenapa itu menjadi kebencian buat Tuhan? Karena orang sombong akan direndahkan. Yang Tuhan mau, engkau diangkat terus naik dan bukan turun. Kesombongan akan membawa saudara turun. Itu sebabnya dia nggak mau. Itu sebabnya kadang diizinkan kita ngalami hal-hal yang akhirnya membuat kita belajar rendah hati. Nggak enak. Tapi bukan Tuhan gak sayang. Tuhan mau menjaga engkau terus naik dan tidak turun. Yang kedua apa saudara? Lidah dusta. Kenapa lidah dusta itu mendukakan? Pastor, orang bisnis tuh kalau gak bohong-bohong kecil tuh gak bisa survive, Pastor. Bener gak saudara? Aduh, katanya kalau orang bilang tuh orang jujur. Nah, tapi sejak dari hari ini saya perkatakan ya, orang jujur mujur. Orang jujur mujur. Langkah kakinya diatur oleh Tuhan. Apabila dia jatuh, tidak akan tergeletak. Kan? Jatuh tetap jatuh. Mau jujur nggak jujur ngalami jatuh. Tapi yang jujur, orang yang terus berjalan bersama Tuhan, tidak tergeletak, diangkat. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang tangannya. Kadang ya saudara ngikuti Tuhan tuh banyak kelihatan rugi ya. Tapi nanti di akhir saudara buktikan orang-orang yang tetap mengikuti ketetapan Tuhan ya. Saudara lihat akhir hidupnya ya. Saudara akan berkata ternyata firman itu tidak berbohong. Sepakat? Kenapa kok lidah dusta itu menyedihkan Tuhan? Saudara harus tahu loh, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita loh. Kebayang gak saya sama Pak Jo tadi? Satu kamar toh? Satu meja toh? Lah kalau diambilin terus tadi Pak Jo apa? Coba senggol kiri kanan. Untung Roh Kudus itu sabar loh sama kita. Roh Kudus itu terus saudara mendampingi. Dia setia pada saat engkau tidak setia, dia tetap setia. Oh, dibawa terus sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Lanjut yuk. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara masih ingat ayatnya itu enggak ya? Hanya orang yang bersih tangannya dan suci hatinya yang bisa naik ke, nah. Kenapa kok ayat ini? Saya tuh pelajari satu-satu ya saudara. Nanti kalau sini saya nggak punya waktu saudara. Tapi nanti kalau saudara pelajari satu-satu ya. Amsal 6, 16 sampai 19 ini artinya dalam sekali. Itu satu-satu nanti saudara kaitkan ya. Itu bersangkutan dengan ayat-ayat yang lain. Nanti saudara akan ngerti kenapa itu. Saya nggak bacakan satu persatu ya saudaraku, saya langsung aja ya. Hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Satu demi satu ini, Alkitab berkata itu dibenci Tuhan. Nah, poin saya saudaraku, saya tuh kepengen membawa saudara memahami ini. Iblis itu adalah bapak manipulasi. Oh ngeri loh saudara, saya tuh kalau ngelihat itu amazed ya. Iblis itu bapak manipulasi. Dia mengambil, berusaha menawarkan kepada saudara kenikmatan tapi sesaat.
Betul ya? Nah, dan dari kenikmatan yang sesaat itu saudara harus membayar harga yang lebih mahal. Tapi ketika dia Bapak yang baik menawarkan kenikmatan sejati, manusia malah tolak tuh. Saudara bisa ngeliat nggak yang saya lihat? Iblis itu benar-benar licin, saudara. Dibolak-balik, dipelintir sama dia, sehingga orang lihatnya itu jadi orang Kristen tuh nggak enak ya. Tuh kan, kamu apa-apa nggak boleh kan? Loh, pertama kalinya iblis dalam bentuk ular datang kepada Adam dan Hawa ngomongnya apa? Kamu tuh nggak boleh toh makan semuanya toh. Hawa nggak terima, siapa bilang? Boleh kok. Boleh, aku boleh makan semua. Yang nggak boleh cuman itu. Kamu tahu nggak kenapa nggak boleh? Nanti kamu jadi kayak Tuhan. Tuhan nggak suka. Saudara bisa melihat nggak? Iblis tuh sukanya begitu. Dipelintir loh saudara. Dipelintir. Berapa banyak seringkali kita di gereja, itu yang dia kerjakan sehingga akhirnya engkau mundur dari Tuhan. Dipelintir loh, kata-katanya itu dipelintir loh. Kalau enggak hati-hati, engkau enggak jaga hati, kena loh. Iblis ngomongnya apa? Nanti kau jadi kayak Tuhan. Lah padahal memang manusia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara bisa melihat ya? Hari ini saya berdoa ya, jangan kena tipu daya iblis. Sadari, yuk Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku, kata Yesus, datang apa? Supaya mereka beroleh hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk engkau mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, kadang butuh bayar harganya. Gak segampang itu. Tapi kenikmatan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah kenikmatan sejati. Saya berdoa keluarga Allah bisa melihat itu. Jangan mau termakan. Jangan mau kena tipu daya iblis. Zaman tahun 1900 ya saudaraku. Tahun 1900. Inggris itu tahu untuk mengalahkan Tiongkok gak gampang. Kenapa? Tiongkok itu waktu itu sudah jadi bangsa yang sangat besar. Akhirnya cara Inggris mengalahkan Tiongkok. Masih ingat gak sudah? Perang apa? Perang candu. Sudah. Inggris itu datang kepada Tiongkok dalam bentuk sebagai teman. Ditawarkan apa? Opium. Orang-orang Tiongkok senang saudara. Kenapa? Karena yang capek-capeknya hilang. Yang sakit-sakitnya hilang. Opium itu punya efek ya saudara, orang yang stres gitu kayak stresnya hilang. Tapi yang jadi masalah dengan opium, orang itu yang sudah menyentuh opium ya saudara, nggak bisa turun dosis. Dia harus minta lagi dan dosisnya tambah naik. Sampai di titik tertentu, banyak sekali akhirnya rakyat Tiongkok yang bahkan meninggal tanpa peperangan, meninggal over dosis opium. Dan kala iblis seringkali datang dalam bentuk seperti seorang teman, saudara. Menawarkan opium. Tuhan tidak dengar doamu toh? Biarlah dukun yang main. Ini cepet. Cari Tuhan lama. Disuruh pondok Daud. Persepuluhan apalagi. Lama. Ini aja. Saudara melihat? Saya berdoa hari ini tipu muslihat iblis dibongkar. Tipu muslihat iblis dibongkar. Apa? Nabung kerja keras. Gesek aja. Gesek hutang. Cepet. Tuh temenmu samping udah beli sepeda motor. Udah beli. Kamu gak mau sih. Bayar zaman sekarang siapa yang gak punya hutang? Utang aja, pinjol.
Saudara bisa melihat kan? Dia datang menawarkan kenikmatan sesaat, tapi ujungnya maut. Come on yuk. Jadi orang-orang yang mengerti kesukaan hati Bapa. Bayar harganya. Apa yang harus dibayar, bayar saudaraku. Tapi ketika kau bayar harganya, Dia mengerjakan karyanya di dalam hidupmu. Melalui tangisan air mata itu ya saudaraku, ada nilai-nilai kekekalan yang Dia tanam, Dia ukir dalam hidupmu. Engkau gak gampang menyerah. Engkau jadi orang yang tahan uji. Tepat pada waktunya Dia angkat engkau untuk tujuan yang mulia. Itu semua tidak didapat dengan cara mudah. Tapi buat orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Keluarga Allah, minta Dia bekerja dalam kehidupan. Roh Kudus, biar dalam kehidupan kami, hari lepas hari lepas hari lepas hari, kami berjalan semakin dekat dengan Engkau. Mengerti apa yang jadi pemikiran-Mu, tahu apa yang jadi rencana-Mu, dan menjalaninya. Kami boleh belum melihatnya sekarang, kami boleh tidak mengerti saat ini. Tapi dengar ini saudaraku, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. For I know the plan I have for you. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ikuti rencananya saudaraku. Ikuti rancangannya. Bukan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi taat mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Bapak hamba serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang terus kerjakan karya-Mu dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Sampai kami menutup mata kami. Sampai kami menghembuskan nafas kami yang terakhir. Finish well, finish strong dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu. Hanya di dalam satu nama-Mu, Yesus Tuhan, yang kami sembah. Engkau yang diurapi, Kau yang diberkati. Katakan dengan suara yang paling keras.